Shalom Freedom People, selamat berjumpa kembali di C3 Freedom Online Experience. Saya selalu bersemangat saat kita bisa berjumpa kembali di online service ini, meskipun kita masih dalam suasana di rumah saja. Freedom People, bulan ini kita akan mengusung tema Love, tema yang saya yakin akan menarik sekali untuk kita pelajari bersama-sama. Dan hari ini kita sama-sama menerima pesan Tuhan dari Pastor Ina Patiasina. Tetapi sebelumnya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita berikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Freedom People, let's enjoy the service. Tuhan berkati. Hai C3 Freedom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum menyembah Tuhan, mari kita buka ayat dari Matius 10 dari 30 sampai 32. Saya bacain ya. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga.
move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You're my Savior, Lord. Oh, yeah. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world
a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You are the Word of the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the voice of sin and rain. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You had no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Halo City Freedom, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Saya bersyukur kita tetap masih bisa beribadah online, walaupun semua kita di rumah, tapi Tuhan pasti memberkati kita semua. Hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Pastor Ina Patiasina
Dia adalah seorang istri dari Pastor Jonathan Batiasina. Dia gembala dari Garam Ministry di Melbourne. Saya percaya semua yang mendengar hari ini pasti diberkati. Saya siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa semua kita menyatat apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya saudara? Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu ini. Walaupun saudaraku ibadah online, tapi kita boleh merasakan kasih Tuhan bersama-sama dengan kita. Gereja C3 Freedom, saya yakin dan percaya Tuhan kasih karunia melimpah mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Saudara, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Sebab itu firman Tuhan datang dan katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Artinya kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang tidak ada ujungnya, saudara. Kasih Tuhan, saudaraku, tidak bisa diperpanjang lagi. Tidak bisa diperpendek lagi. Artinya tidak bisa ditambahkan lagi. Dan tidak bisa dikurangi lagi. Dan juga kasih Tuhan tidak bisa ditambah dengan apa, saudaraku? Dengan perbuatan baik kita. Ada orang-orang berpikir bahwa mereka berbuat baik supaya Tuhan mengasihi mereka lebih lagi. Tidak, saudara. Kasih Tuhan sudah kekal, sempurna. Dia sudah buat itu mengasihi kita dengan berkorban Yesus di kayu salib untuk kita. Kasihnya sudah tidak bisa ditambah dengan semua perbuatan kita. Bahkan kalau kita berbuat dosa, saudara, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi ada orang bilang, kalau gitu kita buat dosa aja Tuhan mengasihi kita. Saudara, I'm talking about His love. Orang yang mengasihi Tuhan tentu benci dosa dan kejahatan. Tapi kasih Tuhan, Tuhan mengasihi orang berdosa. Saya suka dengan pakai kata, kasih Tuhan kasih yang walaupun, bukan kasih yang jikalau. Artinya saudaraku, walaupun kita melakukan kesalahan, Tuhan mengasihi kita. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Bukan kasih yang jikalau. Kasih manusia kasih yang jikalau. Kasih ayah terhadap anaknya kasih yang jikalau. Kalau kamu naik kelas, papa belikan kamu sepeda. Artinya saudara, itu kasih yang jikalau. Tapi kasihnya Bapa kita ada kasih yang walaupun, yang sempurna, yang kekal, yang tidak ada batasnya. Karena saudara, Allah kita adalah kasih adanya. Dan yang paling luar biasa, bukan kita yang lebih dulu mengasihi dia, tapi dia lebih dahulu mengasihi kita. Sebab itu kasihnya, kasih yang kekal. Di dalam firman Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-8, ada seorang perempuan yang bersinah dibawa kepada Yesus oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Waktu itu Yesus ada di bait Allah. Lalu mereka katakan begini kepada Yesus, ini perempuan bersinah. Menurut hukum Musa dia harus dilempari dengan batu. Apa yang harus engkau lakukan? Mereka sebenarnya mau menjebak Yesus. Menurutmu bagaimana? Yesus tenang aja.
Yesus membukukan badannya, tulis-tulis saudaraku di tanah, Alkitab bilang dengan jarinya. Mereka keep asking, terus bertanya pada Yesus. Akhirnya Yesus berdiri lalu Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Lempari perempuan ini dengan batu. Saudara, akhirnya satu persatu mereka meninggalkan tempat itu. Alkitab catat, yang paling tua terlebih dahulu. Dan gak tahu kenapa yang paling tua terlebih dahulu. Ada orang cuman bilang begini aja. Oh, mungkin karena yang paling tua lebih banyak hidup, lebih banyak buat dosa kali. Jadi dia duluan pergi. Saudara, waktu semua sudah pergi, sisa perempuan ini dengan Yesus. Lalu Yesus bilang gini, mereka sudah gak ada, tidak ada seorang pun yang tinggal. Adakah orang yang menghukum engkau? Tidak, kata perempuan ini. Lalu Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kisah ini luar biasa, saudara. Yesus tetap mengasihi perempuan ini. Yesus tidak menghukum dia. Tapi perkataan Yesus powerful. Aku juga gak menghukum. Pergi dan jangan berbuat dosa. Kasih Tuhan kekal dalam kehidupan kita. Dan saya mau bilang buat saudara hari ini. Tuhan mengasihi engkau. Apapun keadaanmu. Dia mengasihi saudara. Dimanapun saudara sedang berada saat ini. Tuhan mau saudara. Untuk kita ingat akan kasih-Nya. Dan mengalami kasih Tuhan yang kekal itu. Yang kedua, ayatnya keempat katakan, aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Alkitab katakan bahwa Tuhan akan bangun kembali. Artinya saudara, Tuhan membangun dan bukan meruntuhkan. Tuhan kita, saudaraku, adalah Tuhan yang suka memulihkan kita. Saya sebut ini dengan kasih Tuhan yang memulihkan. Saudara, Tuhan pulihkan orang tua dengan anak. Tuhan pulihkan suami dan istri yang mungkin sering bercekcok, sering bertengkar. Tuhan rindu untuk memulihkan. Saya mau katakan kepada saudara, saya boleh mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Saya dulu orangnya paling minder, saudara. Minder itu rendah diri, bukan rendah hati. Saya kalau ketemu orang, saya malu ketemu orang. Saya gak bisa lihat matanya orang. Saya suka tunduk, saudara. Tapi waktu saya menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan saya mengalami kasih Tuhan yang besar. Dan saya menerima diri saya. Mengalami confidence di dalam Tuhan. Kalau ketemu orang, saya gak tunduk lagi. Saya bisa lihat matanya orang. Gak takut. Pemulihan ini yang Tuhan kerjakan. Saya suka dengan Mazmur 126. Alkitab katakan demikian, saudaraku. Ayatnya yang pertama, ada beberapa ayat di situ. Dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Waktu Tuhan pulihkan kita, keadaan kita seperti orang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa, saudara. Kita penuh dengan sukacita. Saudara, siapapun saudara yang dengar firman Tuhan hari ini, Tuhan mau pulihkan keadaan saudara. Mungkin saudara bilang gak mungkin. Tuhan mau memulihkanmu.
Kalau saudara sakit, Tuhan mau sembuhkan saudara. Kalau saudara lemah, Tuhan mau kuatkan saudara. Kalau saudara mengalami kerugian, Tuhan mau memberkati saudara kembali. Saudara, yang habis dimakan oleh belalang pelahap pengerip, Tuhan mau gantikan kembali. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang mengalami kerugian, saudaraku. Banyak bisnis yang terpuruk sekarang ini. Tapi saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara mengandalkan Tuhan, menerima kasih Tuhan yang luar biasa itu, saudara, Tuhan mau pulihkan keadaanmu. Engkau akan seperti orang-orang yang bermimpi, dan engkau akan bersuka cita, akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Dan orang-orang katakan, Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, kepada saudara, kepada saya. Maka kita akan bersuka cita. Saudara, terima pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Engkau tidak menundukkan kepalamu lagi, tapi engkau akan mengangkat kepalamu dan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Yang ketiga dan yang terakhir, ayatnya yang kelima dari pembacaan kita dari Yeremia pasalnya ke-31 tadi, katakan demikian. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Saya sebut yang ketiga ini, saudaraku, adalah kasih yang membawa kepada kehidupan yang berbuah. Saudara, kalau kita katakan tentang buah, firman Tuhan datang kepada kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-15. Saudara bisa baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di dalam bahasa Inggris katakan begini, I'm a true vine and my father is a gardener. Yesus pokok anggur dan Bapa dikatakan gardener, tukang kebunnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kita tidak berbuah, kita akan dipotong. Tapi saya percaya bahwa kita mau untuk berbuah, dan proses pembersihan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, dipotong, dibersihkan gak enak, saudara. Tapi saya yakin dan percaya begini. Kalau kita mau lebih banyak berbuah, kita dibersihkan. Izinkan Tuhan bersihkan kita. Memang gak enak, saudara, dibersihkan. Tapi kalau Tuhan bersihkan kita, saya percaya karena Tuhan mengasihi kita. Dan kasihnya supaya Tuhan mau kita lebih berbuah lagi. Kalau Tuhan disiplin kita, bersukacitalah. Karena kita anak. Kita bukan anak-anak gampang. Karena true daughter and true son. Kita mengalami, saudaraku, di mana Tuhan tegur kita. Tuhan disiplin kita. Tuhan bersihkan kita. Supaya kita lebih banyak menghasilkan buah-buah dalam kehidupan ini. Dan yang saya suka juga Alkitab bilang gini. Tinggallah di dalam aku. Saudara, kita percaya bahwa Allah adalah kasih. Dia tinggal di dalam kita. Dia menetap di dalam kita. Dia berdiam di dalam kita. Tinggal dalam Tuhan. Dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Dia janjikan apa yang kita minta. Kita akan menerimanya. Saudara, Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam hidup saudara adalah pengharapan akan kemuliaan. Karena dia ada dalam kita. Ada kasih yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kita membawa kasih Tuhan itu. Kita suka untuk menolong orang lain. Kita suka untuk memberi, untuk memberkati orang lain. Karena saudaraku, tidak ada satupun yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan di luar daripada karakter Tuhan. Kalau Tuhan bilang untuk kita mengasihi, karena Tuhan adalah kasih.
Tuhan bilang kita untuk memberi karena Tuhan kita suka memberi. Bahkan dia sudah memberi hidupnya buat kita. Saudara, mari kita berbuah-buah di dalam kerajaan Allah. Mari kita dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan. Karena kasih Tuhan ini membawa kepada kehidupan yang berbuah. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Namanya Ibu Teresa. Saya pernah bertemu dengan beliau waktu saya pelayanan di India, saudaraku. Di Calcutta. Pada saat itu saya dengan teman saya ingin berjumpa dengan Ibu Teresa. Kami datang mengunjungi dia, datang ke rumah dia. Saudaraku, waktu Ibu Teresa keluar dan saya ketemu berjabat tangan dengan dia. Dia udah tua, jalannya udah menunduk, udah bongkok, saudara. Tapi saudara, waktu saya lihat dari matanya ada pancaran kasih yang luar biasa. Dunia memberikan hadiah Nobel kepada Ibu Teresa. Apalagi Tuhan Yesus Kristus tentu menghargai apa yang ibu ini kerjakan. Orang-orang yang diemper jalan, diemper toko, dia datang dengan penuh kasih. Orang-orang saudaraku yang papa, saudaraku, dia nyatakan kasih Kristus lewat kehidupannya. Menolong, saudaraku. Saya mau bilang hundreds, million of people dibawa kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara pada hari ini bahwa Tuhan mengasihimu. Dia mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan, saudara. Kasih Tuhan mengubah kehidupan kita. Dengan kasih Tuhan kita akan berbuah. Bukan hanya kita yang boleh mengalami kasih Tuhan, tapi bagikan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Rampas orang-orang dari kerajaan kegelapan, bawa mereka masuk dalam kerajaan surga. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat berjalan dalam kasih Tuhan. Selamat menghidupi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya adalah kasih yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Thank you Pastor Rina, kami diberkati Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Saya berdoa biar Tuhan memberkati Kak Ina beserta suami dan keluarga serta pelayanan Kak Ina dan Garam Ministry Melbourne. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan City Freedom. Kita percaya apa yang firman Tuhan katakan hari ini kita hidupi sama-sama supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi stay tune, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.